ketundukan kita kepada pemerintah itu demi Tuhan. Jadi bukan demi pemerintah itu sendiri, tapi demi Tuhan. Mengapa? Karena pemerintah tidak selalu benar. Karena pemerintah tidak selalu adil. Karena sistem pemerintahan itu bisa jadi tidak sempurna. Kalau kita tunggu pemerintah sempurna baru kita tunduk, maka kita tidak akan pernah tunduk. Kalau kita menunggu sampai pemerintah adil baru kita tunduk, kita mungkin tidak akan pernah tunduk. Tapi mengapa kita bisa tunduk sekarang? Karena Allah atau demi Tuhan. Artinya ketaatan kita pada otoritas, taatnya kita pada pemerintah, itu sebenarnya bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami sudah berkumpul dan berbakti dan sekarang mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan memimpin dan menuntun kami, baik di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan apabila ada acara tanya jawab juga, Tuhan menolong supaya itu melengkapi kami dalam pengertian akan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan. Kami menyerahkan semua peralatan yang kami pakai, Tuhan juga kuduskan semuanya, berguna bagi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran dari surat 1 Petrus. Kita masuk kepada bagian yang ke-18, eksposisi surat 1 Petrus yang ke-18 nah, kalau saudara-saudara ingat, sejak dari bagian yang ke-16, itu saya sedang menyampaikan hal-hal praktis yang Petrus berikan kepada orang percaya, karena orang percaya itu punya status unik di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, dan seterusnya. Kalau begitu orang percaya punya status unik. Tapi status unik itu harus dimanifestasikan di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Yang pertama adalah bahwa karena kita itu adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, maka kita tidak boleh menuruti keinginan daging. Nah, itu di ayat 11. Dia bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang percaya harus memiliki cara hidup yang baik. Itu di ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi dan seterusnya. Lalu sekarang yang ketiga yang saya bahas. Yang ketiga ini adalah orang percaya atau orang Kristen harus belajar tunduk pada otoritas di atasnya. Nah, itu di ayat 13 sampai 15. Sekarang kita lihat. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ini hal ketiga yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai bangsa pilihan Allah, umat yang kudus. Nah, karena itu sekarang saya mau bahas ayat 13, 14, 15 ini di dalam tema tunduk pada otoritas. Otoritas dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, apa arti tunduk pada pemerintah di sini? Kita disuruh tunduk pada pemerintah. Perhatikan ayat 13. Tunduklah. Kita disuruh tunduk. Nah, apa arti kata tunduk? Kata tunduk di sini dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani adalah hupotasso. Apa itu hupotasso? Hupotasso itu artinya meletakkan diri di bawah. Jadi kalau di sini ada sesuatu, ini saya taruh diri di bawah, itu namanya hupotasso. Ya. Kalau di sini ada saudara datang dan menaruh diri di bawah saya, itu namanya hupotasso. Ya, ada seorang penulis
kamus atau dictionary W.E. White. Dia bilang begini, hupotasso adalah istilah militer yang berarti menempatkan diri di bawah komando seorang pemimpin. Dalam penggunaannya secara umum, kata ini mengandung arti tunduk, patuh, menempatkan diri di bawah otoritas orang lain dengan sukarela, bukan karena paksaan semata, melainkan karena kesadaran akan tatanan yang telah ditetapkan. Tatanan yang telah ditetapkan. Tatanannya adalah bahwa ada orang tua di sini, baru kita anak-anak di bawahnya. Maka anak-anak harus hupotasso. Tatanannya suami di dalam rumah tangga itu adalah kepala. Maka istri taruh diri di bawah, itu namanya hupotasso. Ya. Tatanannya adalah misalnya kepala sekolah di atas, maka guru-guru itu tatanannya di bawah, hupotasso. Di kampung ada Pak RT, maka kita taruh diri di bawah Pak RT, namanya hupotasso. Di gereja ada gembala, kita taruh diri di bawah gembala, itu namanya hupotasso. Nah, hupotasso ini lebih jauh, itu dapat diterjemahkan ke dalam dua sikap. Pertama itu adalah menghormati. Jadi kalau saya hupotasso pada seseorang, artinya saya menghormati orang itu. Nah, di sini berkaitan dengan pemerintah. Sekarang kita lihat di ayat pasal 2 ayat 17. Dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini kan pemerintah, ya. Hupotasso kepada raja. Kalau begitu maka orang percaya harus tunduk kepada pemerintah. Maksudnya orang percaya itu harus belajar hormat kepada pemerintah. Ya, ini senada dengan apa yang Rasul Paulus ngomong di Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Hormat kepada semua orang yang berhak menerima hormat. Ada orang-orang yang memang berhak untuk menerima hormat kita. Orang tua misalnya itu berhak menerima hormat kita. Kepala desa berhak menerima hormat kita. Pak RT berhak menerima rasa hormat kita. Pak guru, ibu guru di sekolah itu berhak menerima hormat kita. Maka di sini kita diajar untuk harus hormat kepada otoritas di atas kita. Dan dalam konteks 1 Petrus ini, itu adalah rasa hormat kepada pemerintah. Jadi pemerintah adalah pihak yang wajib kita hormati. Karena itu kalau ada orang Kristen yang tidak hormat kepada pemerintah, maka kita menjadi berdosa kepada Tuhan. Ya. Mungkin presiden yang berkuasa sekarang bukan presiden yang kita pilih waktu pemilu kemarin. Tapi kalau dia sudah jadi presiden, kita harus hormati dia. Mungkin wakil presiden yang sedang berkuasa bukan yang kita dukung. Tapi kita harus hormati dia. Walaupun saya tidak pilih Gibran, tapi karena Gibran sudah jadi wapres, saya harus hormati dia. Tidak boleh tidak menghormati. Ya. Apalagi sampai menghina. Ini presiden wapres mengantuk ini dan hari ini kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang terlalu menghina dan tidak menghormati pemerintah. Kita lihat di media sosial kita. Terlalu banyak komentar, terlalu banyak postingan-postingan yang nadanya menghina, mengejek, dan merendahkan para pemimpin politik kita. Ya, dengan kata-kata kasar dan ejekan, dengan meme-meme yang menghina fisik, kosakata yang, kalau saudara dukung Pak Jokowi misalnya, maka saudara dianggap termul, ternaknya Mulyono. Ya, bagaimana ceritanya Pak Jokowi jadi Mulyono lalu karena Anda mendukung dia saja Anda menjadi ternaknya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya adalah bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa yang penuh dengan perendahan, ya, atau menyebarkan hoax, provokasi, influencer yang karena bayaran lalu akhirnya tidak menyampaikan kebenaran, tetapi menyampaikan narasi-narasi yang merendahkan. Soal mengkritik kita boleh mengkritik, soal protes kita boleh protes, tapi bahasanya tidak boleh dengan nada penghinaan atau perendahan
kepada otoritas kepemimpinan di atas kita. Kenapa? Karena mereka memang berhak untuk rasa hormat dan itu diatur oleh firman Tuhan. Sekali lagi, itu bukan berarti karena kita hormat pada pemerintah, kita tidak boleh protes. Karena kita hormat Pak Gubernur, maka Pak Gubernur bikin apa saja kita tidak boleh. Kita tutup mulut saja. Karena kita harus hormat Pak Wali Kota bikin peraturan apa saja kita tutup mulut semua. Bukan. Ketundukan Kristen bukan berarti kita bisu. Ketundukan Kristen itu berarti kesopanan yang kudus. Itu dalam bahasanya John Stott. John Stott bilang begini, ada perbedaan yang sangat penting antara ketundukan dan kepengecutan. Ketundukan Kristen bukan berarti diam dalam segala hal, melainkan menghormati otoritas sambil tetap bersuara secara bertanggung jawab melalui cara yang sah dan beradab. Orang Kristen sejatinya adalah warga negara yang paling baik. Justru karena mereka takut akan Allah dan bukan hanya takut kepada penguasa. Saya tekankan kalimat ini, bahwa ketundukan Kristen bukan berarti diam dalam segala hal, melainkan menghormati otoritas sambil tetap bersuara secara bertanggung jawab melalui cara yang sah dan beradab. Karena itu misalnya Pak Wali Kota misalnya bikin suatu kebijakan yang kita tidak setuju. Apakah karena kita harus hormat maka kita diam 1000 bahasa? Tidak. Kita harus bersuara. Mau demo pun silakan demo. Tapi catatannya adalah bahwa kita harus melakukannya secara sah, tetap bersuara, bertanggung jawab, tapi tidak boleh menghina. Nah, ini penting sekali bahwa adalah bagian dari etika Kristen untuk menghormati pemerintah, menghormati otoritas di atas kita. Protes, kritik silakan, tapi tetap sopan. Ya, kalau demo, oh Pak Wali Kota, kami tidak setuju ini, anjing kau. Nah, itu sudah namanya, sudah tidak lagi menyuarakan aspirasi kita, tapi melanjutkan dengan penghinaan. Nah, hupotasso artinya menghormati. Lalu yang kedua, unsur yang kedua dari hupotasso artinya mentaati. Saudara lihat setelah Yesus masa kecil itu pulang dari bait Allah itu ya, lalu dia hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kata asuhan di situ itu adalah hupotasso. Berarti Yesus pun menempatkan diri di bawah Yusuf dan Maria, lalu hormat mereka, taat kepada mereka. Maka ketika dikatakan orang Kristen harus hupotasso kepada pemerintah, pertama tadi menghormati, tapi yang kedua ini adalah taat. Kita harus taat kepada pemerintah. Nah, taat kepada pemerintah ini karena pemerintah juga bisa bikin salah, maka taatnya kita pada pemerintah tidak taat mutlak. Ya, tidak taat mutlak. Kita hanya taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah mengajarkan atau memerintahkan atau menyuruh kita melakukan hal yang baik. Begitu pemerintah menyuruh kita melakukan hal yang melawan firman Tuhan, maka prinsipnya berlaku kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang perhatikan ayat 13 itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dia bilang begini, demi Tuhan taatilah setiap hukum negara, baik yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Taatilah setiap hukum negara. Maka orang Kristen itu salah satu etikanya itu adalah taat kepada hukum. Ya, kita bandingkan dengan Titus 3 ayat 1. Tunduklah kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat, siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Begitu kita tunduk pada pemerintah, kita siap untuk taat, tapi dalam hal yang baik. Karena itu, di dalam Amsal 24 ayat 21 dia bilang begini, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan kedua-duanya. Berarti jangan melawan Tuhan, jangan melawan Raja. Sekali lagi, ini tidak berarti ketaatan kita kepada Raja itu mutlak. Tidak, taat kepada Tuhan harus mutlak, kepada Raja tidak mutlak. Tapi spiritnya harus adalah spirit ketaatan, bukan spirit pemberontakan. Ya. Ketidaktaatan karena Tuhan yang suruh kita taat, maka sebenarnya waktu saudara tidak taat kepada pemerintah, saudara tidak taat pada Tuhan.
Kalau Tuhan misalnya ya saudara ya, kalau pemerintah Tuhan bilang, Pak Dimas taatlah pada RT. Lalu Pak Dimas tidak taat pada Pak RT, Pak Dimas bersalah kepada Pak RT, tapi bersalah kepada Tuhan. Karena yang suruh Pak Dimas taat pada RT itu Tuhan. Taatlah kepada pemerintah. Itu firman Tuhan. Begitu kita tidak taat kepada pemerintah, maka kita bukan hanya bersalah pada pemerintah, tapi juga bersalah kepada Tuhan. Ya, Roma 13 ayat 2 bilang, barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Maka kelihatannya ini sesuatu yang sederhana hanya karena berkaitan dengan ya presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW. Tapi sebenarnya di situ kita bisa melihat waktu melawan mereka itu melawan ketetapan Allah. Karena itu orang Kristen satu harus hormat kepada pemerintah, kedua harus taat. Taatlah kepada setiap peraturan negara. Nah, tentu saja ada peraturan negara tuh banyak yang perlu kita taat. Tapi saya hanya kasih contoh. Pertama, taat bayar pajak. Nah, itu contoh saja ya. Orang Kristen tidak boleh menghindar bayar pajak atau menggelapkan pajak. Itu dosa itu. Ya, lihat Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang-orang yang berhak menerima cukai. Kita lihat salah satu teladan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus juga bayar pajak? Ya. Ya, itu di dalam Matius 22. Kalau saudara lihat ayat 17, ada orang yang bilang, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Boleh bayar pajak atau tidak? Nah, nanti baca sampai di bawah, sampai ayat 21. Yesus minta, coba mana? Tunjukkan uang koin. Di uang koin itu ada gambar siapa di situ? Gambar raja. Gambar kaisar. Nah, lalu Yesus bilang apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Jadi Allah itu ada bagiannya yang harus kita berikan, tetapi kepada kaisar itu harus. Dalam hal ini kaisar yang menentukan untuk bayar pajak. Maka Yesus pun mengajar orang percaya itu harus bayar pajak. Maka habis ini tolong periksa yang pajak motor sudah mati, ya, pajak mobil sudah tidak bayar, apa segala macam. Nah, itu adalah bagian dari etika Kristen kita. Ya, bagian dari etika Kristen. Bagaimana kalau pemerintah taruh pajak terlalu mencekik? Nah, disitulah kita protes. Disitulah kita kritik. Disitulah kita suarakan. Tapi jangan dengan penghinaan. Harus tetap dengan hormat. Yang kedua, peraturan yang seringkali dilanggar ini adalah peraturan lalu lintas. Ya, karena hari-hari kita ini peraturan bilang jangan GTO, ya toh. Tapi berapa banyak yang GTO? Ya, kecuali anak kecil. Peraturan bilang harus pakai helm. Kita memang pakai helm, tapi kalau hari Minggu tidak. Kenapa? Ini hari gereja. Kenapa? Karena kalau hari gereja kepala tidak patah. Kalau hari Senin bisa patah, kita pakai helm ya. Hari Selasa sampai Sabtu kita bisa patah leher, jadi kita pakai. Hari Minggu Tuhan jaga. Ada 2 orang yang naik motor tidak pakai helm, polisi tahan. Hei, stop. Kenapa tidak pakai helm? Hari Minggu, Pak. Memangnya hari Minggu kenapa? Tuhan Yesus jaga. Ya, tidak akan kecelakaan. Lalu polisi tanya, memangnya Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus ada di motor ini, Pak. Hanya Bapak tidak lihat dia. Jadi ada kalian berdua dengan Yesus? Ya, kalau begitu saya tilang karena kalian satu motor naik 3, 2 tambah Tuhan Yesus lagi. Ya. Nah, ada banyak hal. Peraturan misalnya lalu lintas. Lampu merah. Ya, seringkali kita tidak peduli dan kita tabrak. STNK sudah mati. SIM sudah mati dan segala macam. Itu semua bagian dari aturan yang harusnya
orang percaya punya etika di dalam hal-hal kecil. Taatlah kepada seluruh peraturan negara. Nah, itu maksudnya tunduklah, hupotasso. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah alasan ketundukan pada pemerintah. Kita ini mau taat pemerintah karena apa? Perhatikan ayat 13. Tunduklah karena Allah. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, demi Tuhan hendaklah kalian tunduk. Maka di sini kita bisa lihat bahwa mengapa kita harus tunduk pada pemerintah? Karena Allah. Atau ketundukan kita kepada pemerintah itu demi Tuhan. Jadi bukan demi pemerintah itu sendiri, tapi demi Tuhan. Mengapa? Karena pemerintah tidak selalu benar. Karena pemerintah tidak selalu adil. Karena sistem pemerintahan itu bisa jadi tidak sempurna. Kalau kita tunggu pemerintah sempurna baru kita tunduk, maka kita tidak akan pernah tunduk. Kalau kita menunggu sampai pemerintah adil baru kita tunduk, kita mungkin tidak akan pernah tunduk. Tapi mengapa kita bisa tunduk sekarang? Karena Allah atau demi Tuhan. Artinya ketaatan kita pada otoritas, taatnya kita pada pemerintah, itu sebenarnya bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Pemerintah mungkin tidak layak kita taati. Tapi karena kita melakukannya demi Tuhan, maka kita akan tunduk. Itu sama seperti ada orang bilang, woi kalau beta ingat dia pun kesalahan semua, beta son bisa mengampuni dia. Tapi kenapa lu ampuni? Beta ampuni dia bukan karena dia. Beta ampuni dia hanya karena Tuhan mau beta ampuni. Kalau begitu, pengampunan itu bukan terletak alasannya pada pihak yang diampuni, tapi pada Tuhan yang memerintahkan. Maka ketundukan kita pada pemerintah itu menemukan alasannya pada Tuhan, bukan pada pihak yang kepada mereka kita tunduk. Edmund Clooney bilang frase karena Allah dalam 1 Petrus 2 adalah inti dari seluruh ajaran Petrus tentang ketundukan pada pemerintah. Ini berarti bahwa motivasi ketaatan orang Kristen sama sekali bukan bersumber dari kualitas atau karakter sang penguasa, melainkan dari ketaatan pada perintah Allah. Ketundukan ini ekspresi iman yang paling praktis dalam hidup hari-hari. Sebuah ibadah yang dinyatakan bukan hanya dalam gereja, tapi dalam ruang publik. Nah, sekarang bandingkan dengan ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah. Berarti taat pemerintah itu karena kehendak Allah. Sekarang saudara, kalau tidak ada kata-kata kehendak Allah atau karena Allah atau demi Tuhan, maka saudara pikirkan, kalau pemerintahnya kita sukai, pasti kita tunduk dan hormat. Kalau pemerintahnya brengsek, kita pasti tidak tunduk. Kita pasti tidak akan menghormati dia. Tapi sesuatu yang menarik begini. Ini kan surat 1 Petrus. Petrus menulis suratnya kepada orang Kristen pada abad pertama. Suruh taat pemerintah, suruh hormat raja. Nah, kita memang bisa sekarang ini ngomong, kalau begitu kita harus taat pada Pak Prabowo. Sebagai presiden kita. Kita harus taat Pak Gubernur kita. Kita harus taat Pak Wali Kota kita di Kupang, di NTT. Tapi kalau dalam konteks Petrus, maka pemimpinnya, pemerintahnya, raja itu siapa? Yang jadi raja itu adalah kaisar di Roma. Karena seluruh dunia dikuasai Roma. Siapa kaisar di Roma? Kaisar di Roma waktu Petrus ini orang ini. Saudara lihat baik-baik ini muka manusia yang satu ini. Sudah? Lihat tuh slide-nya. Inilah kaisar di Roma. Ganteng ya? Ini siapa dia ini? Namanya Kaisar Nero. Dialah pemerintah di sana. Apakah dia orang baik? Tidak. Dia orang yang sangat jahat, sangat keji, atau mau dibilang sangat biadab. Waktu dia mau naik tahta, dia merasa tersaingi dengan saudara tirinya yang namanya Britannicus.
di dalam merebut tahta Romawi. Karena itulah maka supaya dia bisa jalan mulus menjadi kaisar Roma, maka pada saat dia umur 14 tahun, saudaranya yang nanti dia pikir jadi saingan dia ajak minum arak, lalu di dalam arak itu dia campur dengan racun. Lalu kasih minum Britannicus, dan Britannicus minum dan keracunan. Waktu Britannicus sedang sekarat-sekarat mau mati, dia dengan enak-enaknya makan. Dengan kata lain, sebelum jadi kaisar pun dia sudah lenyapkan satu orang, saudaranya sendiri. Ya. Dia juga, ibunya itu namanya Agrippina, dan Agrippina ini juga cukup berkuasa. Dan ini membuat Nero itu jengkel dan tidak suka dengan ibunya Agrippina ini. Dia berpikir kalau sosok ibu yang berkuasa semacam ini lama-lama akan mempengaruhi kekuasaan saya. Sebenarnya saya yang jadi kaisar atau mama. Nah, karena jengkel sama mamanya, maka akhirnya dia sengaja ajak mamanya naik sebuah perahu, lalu dia lubangi perahunya, dan mamanya tidak bisa berenang, mati tenggelam dengan perahu, sedangkan dia berenang ke darat. Bayangkan ada orang yang bunuh saudaranya, bunuh mamanya juga. Ya, waktu dia menjadi kaisar, dia makin kejam, makin biadab. Ya, istrinya bernama Octavia. Karena Octavia itu hamil tua, lalu suka larang-larang dia, jangan keluar, ya jangan pergi kemana-mana. Maka dia jengkel dengan Octavia. Akhirnya dia membuat tuduhan palsu bahwa Octavia itu berselingkuh, dan akhirnya hukuman bagi orang berselingkuh adalah dia mengasingkan istrinya Octavia itu ke sebuah pulau yang namanya Pulau Pandateria. Lalu di sana tahun 62 dia memenggal kepala Octavia. Saudaranya dia bunuh, mamanya, saudara dia racuni, mamanya dia tenggelamkan, istrinya dia penggal. Nah, lalu dia punya istri kedua. Istri kedua itu namanya Popeye. Dan Popeye ini karena juga sering mengeluh dengan si Nero ini karena pulang kok malam terus. Maka dia tendang istrinya. Waktu itu istrinya hamil, dia tendang istrinya sampai mati. Itu terjadi pada tahun 65 Masehi. Nah, berikut saudara, Nero jatuh hati kepada seorang wanita bangsawan bernama Statilia Messalina. Dia jatuh cinta kepada perempuan Statilia ini. Masalahnya adalah Statilia ini sudah punya suami. Ya, Statilia ini punya suami, yaitu seorang laki-laki bernama Marcus Julius Festinus. Dan saudara, Nero lalu memaksa dia karena mau ambil istrinya Festinus ini. Kan Festinus ini bawahan. Dia jatuh cinta kepada istri bawahan, maka dia panggil Festinus. Dia kasih dua pilihan, lu mau saya bunuh atau bunuh diri? Pilih sendiri, ya. Dan akhirnya Festinus memilih bunuh diri. Setelah Festinus bunuh diri, dia ambil istrinya, ya. Nah, kalau saudara pernah baca-baca tentang filsuf-filsuf atau juga guru-guru Roma, tokoh-tokoh Roma, saudara akan menemukan seorang yang namanya Seneca. Seneca itu gurunya Nero. Ya, gurunya Nero. Nah, tetapi Nero merasa bahwa ini Seneca terlalu mendominasi dirinya. Dan karena itu maka dia lalu menuduh Seneca itu sedang melakukan konspirasi untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Dan akhirnya dia lalu memanggil sang guru dengan pilihan yang sama. Saya bunuh kamu atau bunuh diri. Dan Seneca memilih untuk membunuh diri karena takut. Nero lalu hidup berfoya-foya sebagai kaisar. Habiskan begitu banyak. Dan kejahatannya semakin merajalela. Itu dimulai dari tahun 54. Dia habiskan berbagai macam harta kerajaan. Coba saudara lihat kutipan dari Wikipedia ini ya. Dia mulai menghambur-hamburkan uang seenaknya. Berjudi gila-gilaan. Ketika bepergian dan piknik dia dikawal oleh 1000 iring-iringan kereta mewah. Ketika kas negara kosong dia menyita harta kekayaan pribadi.
membunuh puluhan tuan tanah Spanyol dan Afrika Utara, merampas kekayaan mereka. Dia pun menghapus pengurangan pajak serta subsidi terhadap fakir miskin dan orang jompo yang diterapkan di masa lalu. Menguasai paksa harta kekayaan kuil dan mendepresiasi nilai mata uang. Nero bahkan memaksa istri para anggota parlemen imperialis yang mengenakan perhiasan emas perak itu agar masuk ke gelanggang gulat untuk saling bunuh-membunuh. Sedangkan dia sendiri justru menyaksikan adegan gumulan berdarah dan gila-gilaan itu. Saudara, satu hari dia mau bangun kota Roma, kota baru, Roma. Nah, lalu saudara, rapat senat, kira-kira rapat DPR mau bangun kota baru. Tapi DPR Roma, senat Roma tidak setuju. Karena senat Roma tidak setuju, ini bikin Nero marah. Akhirnya Nero pergi ketemu kepala penjahat. Lalu dia sewa itu penjahat-penjahat semua. Pada tanggal yang ditentukan, tolong masuk kota Roma dan bakar bumi, hanguskan sampai habis. Maka penjahat-penjahat datang membumi, hanguskan kota Roma sampai habis. Sekarang Roma sudah hancur. Mau tidak mau harus bangun ulang kan? Maka program dia jalan. Nah, setelah dia bakar kota Roma, sekarang orang harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran kota Roma. Lalu dia tahu ada satu kelompok kecil yang selalu beribadah menyebar kemana-mana, namanya Kristen. Lalu dia tuduh kambing hitam, orang Kristen lah yang menyebabkan kebakaran kota Roma. Karena itu orang Kristen harus ditindas, basmi, bunuh. Maka sejak itu Nero mulai kampanye bunuh orang Kristen sebanyak-banyaknya. Coba lihat kutipan ini. Penganiayaan bermula pada zaman Kaisar Nero. Pada waktu Rasul Paulus mati syahid. Gara-gara Nero itulah Paulus itu dipenggal. Zaman Nero lah Petrus disalibkan. Ya. Penganiayaan ini bermula pada zaman Kaisar Nero. Pada waktu Rasul Paulus mati syahid. Berlangsung terus dengan semakin kejam. Atau kurang selama berabad-abad. Orang-orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu. Melakukan kejahatan yang mengerikan. Dinyatakan sebagai penyebab bencana besar. Seperti bahaya kelaparan, wabah, gempa bumi. Saudara pikir, kenapa gempa bumi ke orang Kristen yang salah? Ada penyakit, kenapa orang Kristen yang salah? Begini, karena orang Kristen itu disuruh menyembah dewa-dewa, tidak mau. Hanya mau menyembah Yesus. Gara-gara orang Kristen tidak mau menyembah dewa itu, maka dewa-dewa marah. Maka dewa-dewa bikin gempa bumi, dewa-dewa bikin kekeringan, dewa-dewa kasih wabah. Jadi semua wabah ini gara-gara orang Kristen. Maka bunuh orang Kristen. Nah, itu yang terjadi. Mereka dituduh pemberontak melawan kerajaan sebagai musuh agama dan sebagai wabah bagi masyarakat. Banyak yang dilemparkan kepada binatang buas atau dibakar hidup-hidup di amfiteater. Sebagian disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar, dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing ganas. Hukuman mereka sering dijadikan hiburan utama pada pesta-pesta umum. Orang banyak berjubel menikmati tontonan itu. Mereka tertawa serta bertepuk tangan menyaksikan korban yang sedang menderita menghadapi maut. Yuk kita adakan pesta malam ini. Tapi ini pesta baru bagus kalau ada orang Kristen yang diadu dengan binatang. Sambil makan-makan mereka kasih masuk orang Kristen di arena. Lalu itu anjing-anjing buas dilepaskan. Maka anjing-anjing makan orang Kristen. Tapi mereka sedang pesta. Ini makanya orang yang kejam itu sering dianggap Nero itu karena Nero ini sangat kejam. Terus. Dalam sebuah arena perlombaan. Sebagian pengikut Nasrani Kristen ditutup dengan kulit hewan. Lalu melepaskan serombongan anjing pemburu untuk menggigit, mencabik-cabik mereka hingga mati. Bagi pengikut Nasrani yang masih tersisa, Nero memerintahkan anak buahnya supaya mengikat mereka bersama jerami kering untuk dijadikan obor dan disusun dalam sebuah taman dan dibakar pada tengah malam menjadi hiburan bagi Nero yang lalim. Orang Kristen ditangkap lalu dijadikan obor hidup. Ini bukan sudah mati baru bakar, masih hidup-hidup ini. Bakar jadi tiang obor. Dan menjelang akhir dari masa kekuasaannya, Nero menjadi sangat curiga pada semua orang. Dan dia bunuh sembarang orang saja. Lihat komentar ini. Saat itu Nero terus-menerus timbul rasa curiga terhadap orang sekelilingnya. Dia memastikan ada sebuah komplotan makar sedang kontra dengannya. Dalam kondisi yang teramat takut serta mata gelap itu, dia mengumumkan bahwa seluruh negeri dalam kondisi darurat perang. Seluruh Roma diselimuti suasana ketakutan. Begitu dia menyebut nama seseorang, maka orang tersebut akan dihukum mati. Banyak anggota parlemen, birokrat, senior, tokoh terkemuka, serta petugas pasukan pengawal pun dihukum mati.
Ada beberapa orang dipenggal kepalanya, beberapa lagi diperintahkan bunuh diri, dan sejumlah lagi dibelah urat nadinya. Bahkan guru dan soknya sang penasihat pun dipotong kedua tangannya. Rasul Paulus dipenggal, Petrus disalibkan. Kenapa sampai Paulus dipenggal? Karena Paulus warga negara Roma. Petrus kenapa disalib? Karena Petrus bukan warga negara Roma. Untuk warga negara Roma tidak boleh disalibkan. Karena salib itu terlalu mengerikan. Maka hanya boleh diberikan kepada non-Romawi. Tapi karena Paulus warga negara Roma, maka potong kepala saja. Nah, sekarang saudara. Sekarang saya tanya, kalau saudara punya presiden dan raja model kayak Nero, saudara bisa tunduklah. Bisa. Hormatilah. Wih, saya rasa kita makin hancur dia. Sekarang saudara, kalau saudara punya Pak RT saja, kita seperti di berbagai macam tempat di Indonesia, kita hanya orang Kristen hanya bikin tempat ibadah saja, ditutup, digerebek warga, tidak boleh kebaktian sini, tidak boleh, dan Pak RT mendukung. Kira-kira saudara masih hormat Pak RT? Wih, rasanya susah ya. Tapi yang menarik adalah saat Nero berkuasa itulah surat Petrus ditulis, dan perintahnya, tunduklah kepada pemerintah. Nah, kalau begitu tidak peduli pemerintah jahat, kita tetap hormat. Apakah kita taat? Taat seperti saya bilang tadi, tidak mutlak. Tapi walaupun kita tidak taat, kita harus tetap menghormati. Sekarang, ya, kalau siapa? Ini karena Pak Dimas punya anak. Lalu Pak Dimas bilang sama anaknya, adik, malam itu lu lihat tuh ada mangga di tetangga tuh bagus-bagus tuh, malam lu naik, ambil ya. Lalu ini anak, tidak boleh bapak, tidak mencuri, jadi dia tidak taat. Maka anak dari Pak Dimas harus tidak taat. Karena mencuri itu bertentangan dengan kenaluan. Tapi sambil tidak taat, tidak boleh tidak menghormati Pak Dimas. Kalau itu anak bilang begini, misalnya Pak Dimas, adik nanti malam pergi curi mangga ya. Tiba-tiba anaknya bilang begini, lu kok bisa ajar beta mencuri anjing Artinya anak itu tidak taat, tapi sambil tidak hormat. Harusnya bapak saya tidak taat, mencuri itu salah. Jadi biar bapak perintah 1000 kali, bapak mau pukul beta kasih mati juga tidak akan mencuri. Itu namanya anak tidak taat tapi tetap hormat. Tapi kalau tidak taat sambil maki bapaknya, itu namanya tidak taat sambil tidak hormat. Nah kita itu karena pemerintah tidak selalu baik, maka kita boleh tidak taat pemerintah. Pada saat pemerintah membuat peraturan yang melawan ketetapan Tuhan. Tapi rasa hormat kepada pemerintah, itu tetap tidak boleh hilang. Pengkhotbah 10 ayat 20 bilang begini, dalam pikiran pun jangan engkau mengutuki raja. Jadi mengutuki raja di pikiran saja tidak boleh, apalagi langsung keluar. Keluaran 22 ayat 28, janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Tidak boleh. Maka di sini kita harus bisa membedakan saat saya tidak setuju pada orang, saat saya menolak perintah orang, saya harus tetap punya rasa hormat kepada dia. Ini tipis tapi bukan mustahil. Sekarang yang ketiga, ruang lingkup pemerintahan yang harus mendapatkan ketundukan. Lihat ayat kita. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, ayat 14, maupun kepada wali-wali. Semua lembaga manusia, lalu dijelaskan, raja sebagai yang tertinggi, maupun kepada wali-wali. Nah, raja itu boleh dibilang pemimpin tertinggi atau presiden. Wali-wali di sini itu dalam Alkitab bahasa Inggris itu governor, artinya gubernur. Nah, maka di sini kita bisa lihat, kamu harus taat tunduk kepada raja, tapi jangan hanya raja. Kaki
kaki tangannya raja yang gubernur-gubernur itu juga kamu harus tunduk. Maksudnya di sini adalah ketaatan Kristen tidak selektif. Saya hanya mau taat Pak Gubernur, tapi Pak Wali Kota tidak. Saya hanya mau hormat Pak Wali Kota, tapi RT tidak. Saya hanya mau hormat Prabowo, tapi Anies sebagai kala yang kepala desa saya tidak mau. Itu contoh ya. Maka di sini kita lihat orang Kristen harus taat, tapi tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh selektif. Baik otoritas yang paling tinggi sampai paling rendah, kita harus hupotasso. Howard Marshall bilang begini, perintah untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, baik yang tertinggi maupun yang paling rendah sekalipun, menunjukkan dengan jelas bahwa ketaatan Kristen tidak bersifat pilih-pilih berdasarkan simpati atau afiliasi politik. Ini adalah ketaatan yang menyeluruh dan konsisten, yang lahir dari keyakinan bahwa Allah sendiri yang telah menetapkan berbagai struktur sosial dan pemerintahan tersebut. Kenapa kita mesti taat begitu? Nah, karena pertama-tama semua pemerintah itu berasal dari Allah. Roma 13. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lembaga pemerintahan, jabatan pemerintahan itu dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan, satu orang pun tidak bisa memerintah. Ya, tapi waktu pemilu dia curang. Ya, kalau dia curang memang dia curang, makanya dia jadi presiden. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki dia jadi presiden, dia curang bagaimanapun juga dia tidak jadi. Kan ada banyak orang yang curang juga tapi tidak jadi. Tapi dia jahat. Dia money politik. Terlepas dari dia money politik, tapi kalau sampai dia duduk sebagai gubernur atau wali kota, ya berarti dalam ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi gubernur atau wali kota. Karena kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak ada orang dapat satu jabatan pun. Daniel 4. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Daniel 5:21. Sampai dia mengakui Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Itu bukan berarti money politik kita benarkan. Itu bukan berarti kecurangan dalam pilkada pemilu kita benarkan. Bukan. Tapi misalnya saya curang, tapi saya akhirnya jadi wali kota. Curangnya saya salah. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya jadi wali kota, saya tidak mungkin jadi wali kota. Saya jadi wali kota, itu ketetapan Tuhan. Tapi saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas kecurangan saya. Ya. John Calvin bilang, ketaatan harus diberikan pada semua yang memerintah, karena mereka telah diangkat pada kehormatan itu bukan karena kebetulan, tapi karena providensi Allah. Dan yang kedua, mengapa kita harus taat pada pemerintah? Karena Tuhan menetapkan pemerintah. Hukum orang jahat, hargai orang baik. Itu yang di ayat 14 tadi. Suruh hormat kepada raja maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tugas pemerintah, orang jahat dihukum, orang baik dihormati. Tapi Pak, kan sekarang ini malah orang jahat yang dihukum, orang jahat yang dihormati, orang baik yang dihukum. Bagaimana itu Pak? Apakah kita tetap hormat pemerintah? Pemerintah bisa salah dalam hal itu. Tapi pikirkan ini. Kalau ada pemerintah saja masih kacau, kira-kira kalau tidak ada pemerintah bagaimana? Ya kan? Pemerintah ditetapkan, kalau ada orang baik dihormati, orang jahat dihukum. Dan sekarang ada pemerintah, tapi pemerintahnya justru menghukum orang baik, menghormati orang jahat. Tapi kalau kira-kira tidak ada pemerintah, tidak ada hukum,
tidak ada peraturan, bagaimana? Mungkin saya kasih ilustrasi begini. Itu lampu lalu lintas di jalan itu, kadang-kadang mati ya. Merah tidak menyala, hijau tidak menyala, kuning tidak menyala. Maka terjadi chaos. Kadang-kadang kita maju dia hampir tabrakan. Lalu kalau karena ini lampu ini tidak hidup, mulai sekarang jangan pernah ada lampu lalu lintas lagi. Cabut semua dari kota Kupang. Kira-kira jadi apa? Tambah rusak bukan? Kalau begitu pemerintah bisa rusak, tapi tanpa pemerintah ada kerusakan lebih besar. Nah kalau begitu maka disinilah kita bisa melihat bahwa itulah sebabnya biarpun pemerintah rusak, kita tetap menghormat. Tapi apalagi kalau pemerintahnya baik, lebih hormat lagi. Yang terakhir, tujuan utama ketundukan terhadap pemerintah. Tujuannya apa? Ujung ayat 15. Ya. Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Jadi kamu dengan taat pada pemerintah, kamu bisa membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ini maksudnya apa? Ini berhubungan dengan bagian sebelumnya. Karena orang Kristen banyak kali difitnah. Banyak kali dituduhkan yang aneh-aneh. Saudara kalau ikut khotbah saya yang bagian sebelumnya, part 17, saya sudah mendaftarkan ada banyak tuduhan bagi orang Kristen. Orang Kristen dituduh ateis, orang Kristen dituduh tidak loyal kepada negara. Kenapa? Karena orang-orang saat itu semua harus sembah kaisar. Hanya orang Kristen tidak mau sembah kaisar. Kalau tidak sembah kaisar, ini namanya musuh negara. Maka orang Kristen dianggap itu tidak setia pada negara. Orang Kristen bikin perjamuan kudus. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Maka orang Kristen itu dianggap sebagai kanibal. Karena itu saudara, ada anak-anak yang hilang dari rumah. Oh itu pasti sudah ditangkap, sudah dimakan orang Kristen. Maka orang Kristen difitnah begitu. Lalu orang Kristen biasanya mempunyai acara yang namanya perjamuan kasih. Nah perjamuan kasih itu perjamuan cinta. Kan kasih dan cinta itu sama dalam bahasa Yunani. Maka itu perjamuan cinta. Mereka sedang kumpul kebo, mereka sedang bikin acara pesta seks. Dan disalahkan atas seluruh bencana yang ada seperti saya jelaskan tadi. Jadi ada terlalu banyak tuduhan bagi orang Kristen. Nah, Petrus bilang begini, untuk menghadapi tuduhan-tuduhan begitu, dalam konteks itu, kalau kita mau berdebat, ujung-ujungnya kita habis. Cara menjawab seluruh tuduhan itu adalah melalui hidupmu. Hidupmu itu adalah sebuah apologia yang hidup. Cara hidupmu itu adalah sebuah apologia. Ramsey Michaels bilang, strategi Petrus dalam menghadapi berbagai fitnah dan tuduhan adalah kehidupan yang baik. Bukan pembelaan diri melalui kata-kata yang berapi-api. Dia meyakini bahwa kesaksian hidup yang tertib, jujur, taat hukum akan menjadi apologetika yang paling ampuh dan tak terbantahkan. Perilaku orang Kristen yang bermartabat, bertanggung jawab di hadapan publik adalah cara terbaik yang paling efektif untuk menutup mulut para penuduh. Jadi kira-kira kalau orang Kristen langgar hukum terus, maka orang akan menuduh, lihatlah, agama mereka memang agama pemberontak. Agama mereka memang membuat mereka menjadi penjahat-penjahat. Tapi kalau orang Kristen ternyata hidup tertib, jujur, taat, maka dunia kehilangan alasan untuk menuduh. Makanya jadi orang Kristen yang baik. Itu cara jadi orang Kristen itu hidupnya harus baik di mana-mana, termasuk dalam relasi dengan pemerintah. Lihat loh, pemerintah yang lalim seperti Nero saja kita taat. Masakan kalian mau menuduh kita berbuat kejahatan yang lain? Inilah yang membungkam mulut dari kelicikan orang-orang yang bodoh. Kalau begitu, marilah jadi orang Kristen yang tunduk kepada otoritas. Tunduk pada otoritas, kepada pemerintah. Tapi tak usah omong jauh-jauh pada pemerintah. Tunduklah pada otoritas yang dekat-dekat kita. Kalau saudara masih anak-anak muda, siapa otoritas di atas saudara? Ada papa mama di rumah. Belajar tunduk pada otoritas itu. Makanya jangan melawan orang tua. Ya, kita tidak selalunya harus taat pada orang tua. Tapi jangan
kurang ajar kepada orang tua. Saya itu pernah menyaksikan bagaimana orang satu anak berkelahi dengan bapaknya. Dia maki bapaknya sedemikian rupa sampai isi dalam celana semua dia kasih keluar kepada bapaknya. Itu anak-anak kualat itu tidak tunduk pada otoritas. Di gereja kita ada otoritas, yaitu ada ibu gembala. Maka kita semua harus tunduk. Maka saya sekalipun, walaupun saya lebih senior, tetapi karena ibu gembala ada sebagai otoritas, saya pun tunduk kepada ibu gembala. Di sekolah ada kepala sekolah sebagai pemegang otoritas, tunduk, hormat. Di kampung, kalau saudara istri yang sudah menikah, maka ingat suami adalah otoritasnya. Belajar tunduk kepada otoritas. Dan kalau ada suami-suami di sini juga, jangan membiarkan otoritas saudara ditindas oleh istri. Itu saudara masuk organisasi ISTI namanya, Ikatan Suami Takut Istri. Nah, itu tidak boleh begitu. Waktu konseling pranikah yang biasa kita lakukan, saya selalu tekankan, yang istri ingat, kepala rumah tangga itu suami. Dan hai suami, jangan membiarkan kedudukanmu sebagai kepala rumah tangga direbut oleh istri. Nah, itu namanya otoritas. Kalau begitu, marilah belajar tunduk pada otoritas yang kecil-kecil. Itu akan membuat kita terbiasa tunduk pada otoritas yang lebih besar, yaitu pemerintah, dan pada akhirnya pada otoritas tertinggi, yakni Allah. Tuhan memberkati kita.